jangan langsung pulang ke rumah. Apin mampir makan tumis gurita pedas terlebih dahulu. Cobian satenya bakso contoh bekas. Tumis gurita pedas Mang Taehyung. Iya, bagaimana kok bisa saja? Kenapa? Tanya penasaran. Hari ini aku berencana mengajakmu pergi ke Gaya Steakhouse. Ada sesuatu yang perlu aku urus sebentar di sana, jawab Taehyung. Ya sudah, perhatian mengalah. 20 menit kemudian mereka sudah sampai di Gaya Steakhouse. Tunggu di sini terlebih dulu, aku akan menemui manajer Jung. Aku akan meminta seseorang mengantarkan minuman untukmu, ucap Taehyung pamit. Ia membahas dengan angkukan. Kalau Taehyung sudah bilang sebentar, itu artinya memang benar sebentar. Karena 10 menit kemudian Yen bisa melihat Taehyung yang kembali datang menghampirinya. Apa sih aku merasa kesal? Kenapa wajah hadirku seperti itu? Batin Taehyung bertanya-tanya. Kalau kata Seo, wanita yang sedang kedatangan tamu bulanan memang lebih baik tak jelas. Kalau diibaratkan seperti hewan buas saat pepes begini, para wanita berubah menjadi seperti singa betina karena sangat agresif. Berbeda dengan hari biasanya yang lebih bisa mengontrol emosi. Jadi imut manja dan menggemaskan mirip seperti anak anjing yang lucu dan hobi disayang-sayang. Laki-laki kalimat tersebut tak berlaku bagi Tania. Kata Hoseo, Tania adalah kucing hutan, imut tapi galak. Aku sudah selesai, kita jadi pergi makan tumis gurita pedas. Atau mau makan steak favorit di sini? Mau tidak? Tanya Taehyung. Yen menjawab dengan anggukan singkat. Sebenarnya aku pernah ngambek kamu tumis gurita pedas. Apa karena tadi aku terlalu lama asik mengobrol dengan manajer Jung? Batin Taehyung mulai resah. Sayang, kita makan di sana saja, di pojokan, cari suasana yang remang-remang agar enak. Aja Taehyung sesat, tapi karena mereka sudah menikah, jadi tak masalah. Untuk saja saat makanan sudah datang, Yen bisa tersenyum lagi karena situ mengaku dia bad mood gara-gara lapar, belum sempat makan sejak tadi siang. Hari Sabtu yang jatuh diiringi dengan suara kicauan burung dan lantai 2 kantor Taehyung dan Yen. Ditambah dengan terpaan sinar matahari yang terasa hangat yang masuk melalui celah jendela yang terbuka. Setelah kemarin malam Taehyung dan Yen mengantarkan Arum, Anda dan Umi pergi ke bandara untuk pulang ke Maldives. Suasana rumah jadi agak sepi sekarang. Ternyata begini rasanya punya pasangan hidupku, Mami Yen. Begini bagaimana? Tanya Taehyung penasaran. Hal sederhana seperti ini, hanya berdua di dalam kamar, saja rasanya sangat nyaman, jawab Yen. Itu karena waktu belum menunjukkan pukul 10, balas Taehyung dengan senyum geli. Memangnya kenapa? Kali ini Yen yang merasa penasaran. Waktunya kita untuk berangkat kerja, jawab Taehyung kembali ke kenyataan mengenai realita kehidupan. Libur dulu, jawab Yen tiba-tiba. Taehyung main kaget mendengar ucapan sang istri. Tumben kau ingin bekerja, pasti sedang ada maunya ya. Memangnya istriku ini mau mengajak suaminya pergi kemana? Yen sudah berpaling semakin melekat pada Taehyung di sana. Dia berbisik tepat di telinga saat suami. Tamu bulananku sudah selesai. Taehyung tak bisa menutupi rasa terkejutnya, kemudian berubah menjadi semangat yang membara. Serius? Iya, itu sebabnya aku mengajak kau libur kerja hari ini, ingin menunaikan kewajiban sebagai seorang istri yang baik. Balas Yen. Sebentar, aku akan menghubungi Kakak Ken Bakery terlebih dulu, mau memberikan kabar kalau hari ini aku tidak jadi pergi ke sana. Yen bisa tawa geli melihat Taehyung masih dengan semangat yang menggebu-gebu. Baiklah, tapi jadinya bukan mau pertama kan? Tanya Taehyung tiba-tiba. Kenapa bisa begitu? Yen balas bertanya. Karena ini masih pagi, apa namanya jadi pagi pertama, kumamnya. Lagi-lagi Yen bisa menanggapi ucapan suami dengan tawa geli. Taehyung beralasan jika ada keperluan mendadak, jadi tidak bisa mampir ke Kakek Bakery kali ini. Setelah menaruh kembali ponsel di atas nakas, Taehyung bergegas menerjang Yen yang sudah rebahan di atas ranjang.
Namun secara mendadak bangsa Taehyung kembali bersuara. Ada sebuah panggilan yang meminta untuk segera disambungkan. Abaikan saja, ucap Taehyung. Angkat saja dulu, siapa tahu penting, pasien. Taehyung mengangguk singkat dan dengan sedikit merasa tak rela kembali menuju meja nakas. Di layar ponselnya sudah tertera nama Jimin. Pak Jimin, anak ini merusak suasana saja. Awas saja kalau dia menghubungiku untuk membicarakan hal yang tidak penting. Kutu Taehyung kesal. Sabar opa, angkat dulu sana. Aku masih di sini untuk menunggu opa. Setelah dia bertelepon, aku pamit turun ke bawah untuk memberitahu menu makan hari ini pada Baby Song. Ucap Yen. Iya sayang, pas Taehyung masih dengan muka yang ditekuk. Dianya berusaha keluar dari kamar dengan tatapan tak rela. Ya Jimina, ada apa pagi-pagi sudah? Pas Kim, aku sangat minta maaf jika mungkin sudah mengganggu waktu bagimu yang damai bersama istri tercinta. Tapi aku bisa pergi menolongku. Suara Jimin terdengar panik di sana, bergetar dan hampir menangis. Ada apa denganmu? Secara otomatis Taehyung jadi ikut panik. Apa kau bisa pergi kemari? Aku tidak bisa menghubungi istriku karena takut dia akan kaget, panik, tak karuan. Kasihan aku juga. Iya, tapi aku harus pergi menemuimu kemana? Kau juga kenapa? Apa yang sudah terjadi? Ada motor pengantar makanan yang tak sengaja menabrak aku saat sedang membawa Kyumin pergi jalan-jalan pagi. Taehyung tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya, apalagi saat Jimin berkata ia sedang bersama-sama saat ini. Lalu bagaimana? Di mana kau sekarang? Kyumin juga bagaimana keadaannya? Anakku mengalami sedikit lecet, tapi dari tadi tidak bisa berhenti menangis. Aku sangat kebingungan dan tak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa. Kakiku juga sakit sekali, sebenarnya tergilir. Kami sedang berada di Gledaru sekarang. Kau tahu tempatnya kan? Klinik yang baru buka setengah tahun yang lalu itu kan? Iya benar. Ia sudah tunggu di sana. Aku akan segera berangkat menemuimu. Iya terima kasih. Maaf sudah merepotkan. Jangan bicara seperti itu dan coba untuk tenangkan dirimu beserta anakmu. Baiklah. Sambungan telepon berakhir bertepatan dengan Yen yang baru saja masuk kembali ke dalam kamar. Sayang ayo, ikutlah denganku sebentar. Ajak Taehyung buru-buru sembari mengambil sebuah jaket dari dalam lemari. Kemana opa? Tanya Yen bingung. Gledaru, baru saja Jimin menyampaikan kabar jika ia dan Kyumin mengalami kecelakaan. Jawab Taehyung masih sibuk membawa ini dan itu sebelum pergi. Astaga, seru yang terkejut apalagi saat mendengar nama Kyumin. Bagaimana bisa? Aku juga tidak tahu bagaimana kronologinya secara detail, tapi Jimin tidak berani menghubungi Sulyun untuk memberikan kabar. Itu sebabnya terpaksa minta tolong padaku. Ya sudah, mari kita bergegas saja Yen dengan segera. Bisa tidak? Tanya Taehyung. Bermain saja apa lagi bola sudah dekat. Apa masih terasa sakit Jimin? Tanya Yen. Bisa kok, tapi memang harus pelan-pelan. Ini masih lumayan sakit tapi sudah tidak sesakit tadi, jawab Jimin. Ya sudah pelan-pelan saja. Atau kau mau aku gendong di punggung? Aku tidak tega melihatmu kelihatan menderita begini. Ucap Taehyung masih telat untuk Jimin berjalan pelan-pelan. Tidak apa-apa, aku masih bisa jalan sendiri. Meskipun kecepatannya seperti siput, balas Jimin. Suara mendadak ke punggungku, tidak Taehyung dengan segera. Tapi, kau mau kakimu tambah bengkak? Jimin menggeleng pelan dan mengikuti ucapan Taehyung saat laki itu sudah berjongkok di depannya. Maaf merepotkan, ucap Jimin ketika Taehyung sudah membawanya di punggung. Ini musibah, jangan merasa tak enak hati lagi. Yang penting kau dan Kyumin baik-baik saja, balas Taehyung. Ia di sana sudah jalan duluan sembari menimbang dan mengusap punggung Kyumin yang sedang tertidur. Tadi saat berjalan pulang dari Gledaru, Kyumin tertidur di pelukan Yen. Terima kasih Yena. Setelah kau datang, Kyumin langsung tenang dan tidak menangis lagi, ucap Jimin. Sebenarnya rambut trauma aku gendong.
cerita Taehyung. Ekspresi Jimin langsung kelihatan sedih saat kembali teringat dengan kejadian tadi. Iya, aku memang tidak becus jadi seorang ayah. Aku tidak bisa menjaga anakku sendiri. Jangan bicara seperti itu. Aku yakin kau sudah berusaha melindungi Gyumin dengan sangat baik. Tapi kembali lagi, ini adalah musibah. Pasti yang menangkan sahabatnya itu. Tapi dia lecet, Sulyu pasti akan setelah ini, gumam Jimin resah. Itu gunanya kita di sini untuk membantu menjelaskan serta menenangkan Sulyun peras Taehyung. Jimin masih ingat sesaat setelah terserempet. Tadi Gyumin kelihatan syok hingga tak bisa menangis separuh. Kali ini Jimin melihat sang anak seperti itu hingga membuatnya panik. Tak lama kemudian Gyumin langsung menangis histeris setelah bisa merasakan perih akibat luka lecet di tangannya. Melihat anaknya menangis, Jimin jadi ikut menangis sembari berteriak meminta tolong karena terlalu panik, yang mana hal itu membuat tangisan Gyumin semakin histeris. Loh Yena, kenapa pagi-pagi sudah mampir ke sini? Kau datang dengan siapa? Tanya Sulyun kebingungan saat dia baru saja membuka pintu. Padahal Yan belum sempat memencet bel pintu. Dia menunggu Taehyung dan Jimin yang masih ketinggalan di belakang. Tapi sudah membuka pintu duluan, sepertinya ia hendak keluar untuk membuang sampah. Kenapa Gyumin bisa ada padamu? Suamiku mana? Meskipun masih terheran, Sulyun mengambil alih Gyumin dari gendongan Yen. Ini kok tak kenal aku kenapa? Tanya Sulyun kaget saat melihat ada perban di tangan kecil Gyumin. Yen bingung harus menjelaskan dari mana. Untungnya tak lama kemudian, Taehyung dan Jimin sudah kelihatan semakin dekat. Saya aku bisa menjelaskan semuanya, ucap Jimin. Sulyun kelihatan syok saat melihat keadaan sang suami yang tengah berada di punggung Taehyung. Sayang, apa yang sudah terjadi? Seru Sulyun, yang seketika itu juga tangisnya langsung pecah. Yan mengusap rambut punggung Sulyun di sana, mencoba untuk menenangkannya. Ia masih saja menangis meskipun waktu sudah lewat dari setengah jam yang lalu. Yang penting mereka berdua sekarang sudah baik-baik saja, Ibu Yan. Meskipun sebenarnya ia juga masih merasa ngeri membayangkan kejadian tersebut. Iya, tadi dokter sempat bilang kaki Jimin akan pulih dengan segera, asalkan ia mau beristirahat dengan total, tambah Taehyung. Iya sayang, aku baik-baik saja. Dokter juga bilang tangan Gyumin yang lecet bisa segera mengering dan sembuh dalam beberapa hari ke depan, ucap Jimin. Aku menyesal seharusnya tadi aku pergi sendirian saja dan tak usah berinisiatif mengajak Gyumin jalan-jalan segala. Selanjutnya Yegi sudah menunduk kepala dalam-dalam. Pantas saja, dari tadi perasaanku tak tenang. Aku sudah mencoba menghubungimu tapi tak kunjung kau angkat. Kenapa kau tidak percaya jujur padaku? Tanya Sulyun. Maaf sayang, aku hanya tidak ingin membuatmu panik dan kepikiran, jawab Jimin dengan gumamam. Saat Sulyun melihat lagi luka di tangan mungil Gyumin, dia menangis lagi. Jimin sudah mendekati istrinya dan anaknya di sana untuk ia peluk erat-erat. Maaf, aku memang ayah yang bodoh dan ceroboh. Aku sudah membuat anak kita celaka. Saja aku Sulyun, aku memang tidak becus. Setelah Jimin sudah menangis di sana. Kalau sudah menyangkut istri dan anak, Jimin memang paling lemah. Dia saja membuat suasana semakin tak karuan, serta Sulyun dengan air mata yang semakin deras. Taehyung dan Yen tak bisa bicara apa-apa lagi, hanya bisa menyaksikan adegan itu di sana. Sulyun yang panikan dan Jimin yang berlebihan. Suara mereka yang saling teriak sembari menangis itu membuat Gyumin yang tadinya sudah tidur dengan tenang jadi terbangun karena kaget. Karena itu refleks menangis dengan suara kencang begitu merasakan tangannya yang lecet laki-laki terasa perih. Ayah, ibu, dan anak menangis secara bersamaan. Lengkap sudah.